wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi tentang seni mengolah data statistik menggunakan software SPSS dengan tema Two-Way ANOVA. Analis ini merupakan pengembangan dari One-Way ANOVA, akan tetapi variabel independen yang masuk di dalam model lebih dari satu ya. Dalam hal ini ada 2 atau 3 kelompok. Keuntungan dari two-way ANOVA, kita dapat menguji main effect dan juga menguji ya adanya kemungkinan interaksi ya, efek interaksi dari variabel independen. Bapak Ibu semua, salah satu asumsinya adalah normalitas data dan juga homogenitas varians. Jadi, nanti homogenitas varians ini kita uji bersama dengan normalitas data. Ini adalah studi kasus kita tentang skor optimis yang diduga dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Variabel dependent-nya, variabel Y-nya adalah skor optimis, sedangkan variabel independent atau variabel X-nya adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, serta kategori atau kelompok usia dibagi menjadi 3 kelompok di bawah 35 tahun, 35 sampai 45 tahun, dan di atas 45 tahun. Entry data di dalam SPSS seperti ini, ya. Kita entry data dulu di dalam SPSS. Kolom pertama adalah skor optimis, ya. Kolom kedua adalah usia. Kita entry dulu usia. Kita beri coding 1, 2, 3 adalah untuk usia di bawah 35 tahun, di bawah atau sama dengan 35 tahun. Kelompok kedua adalah 46 sampai 45, dan kelompok ketiga adalah di atas kemudian kita pasangkan dengan jenis kelaminnya untuk setiap responden. Ya, dimulai dari coding 1 adalah laki-laki dan coding 2 adalah perempuan. Ya, lebih jelas seperti ini, ya, usia, kemudian di label usia ini kita value codingnya di sini ya. Kita entry satu-satu seperti ini, value 1, kemudian klik 35 sampai coding yang ketiga seperti ini. Kita klik OK, kemudian jenis kelamin 1 laki-laki dan 2 perempuan. Langkah pertama adalah kita uji normalitas, deskriptif, masuk Explorer, kita masukkan skor optimis seperti ini, kemudian kita masukkan variabel usia dengan jenis kelamin ke factor list ya seperti ini. Kemudian klik bold, kemudian kita pilih plot dan kita pilih normality plot test ya. Kita klik continue dan kita klik OK. Baik, ini adalah hasil uji normalitas untuk skor optimis setiap kelompok usia. Bisa kita lihat karena jumlah sampel kita adalah 20, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk ya. Jumlah sampel uji normalitas di bawah 50 menggunakan Shapiro-Wilk ya. Untuk kelompok usia, signifikansinya adalah 0,468, di atas 0,05 maka normal. 35 sampai 45 tahun, skor optimisnya juga berdistribusi normal, demikian juga untuk kelompok di atas 45 tahun. Selanjutnya, ya, kelamin. Jenis kelamin, kita lihat untuk skor optimis, jenis kelamin laki-laki juga berdistribusi normal, p-value-nya di atas 0,05, dan juga perempuan di atas 0,05 p-value-nya, berarti artinya skor optimis baik laki-laki maupun perempuan berdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan two-way ANOVA, klik Analyze, General Real Model ada di sini, Oke, kita masukkan skor optimis di sini, kemudian variabel independen ya, usia dan jenis kelamin ya, karena berbentuk data kategori masuk, maka masuk ke fix factor di sini. Selanjutnya kita klik ya, klik model ini kita masukkan, kita klik build trim ini, klik usia, masukkan jenis kelamin, dan kita blok usia dengan jenis kelamin untuk melihat efek interaksinya. Seperti ini. Oke, kemudian klik OK. Untuk option kita pilih deskriptif ya, kita pilih statistik deskriptifnya saja. Kemudian varians, uji levelnya kita klik seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut continue. Ya, kemudian untuk plot. Nah, untuk plot usia kita klik add, kemudian jenis kelamin kita klik add, dan interaksi usia jenis kelamin, usia masuk di horizontal, jenis kelamin masuk di ini, di kolom ini separate line, kemudian klik add.
ya untuk interaksi seperti ini. Kita pilih line chart dan bar chart, kita pilih line chart saja. Oke, kita pilih oke. Kemudian kita pilih, lalu kita interaksikan hasilnya. Pertama adalah kita lihat statistik deskriptifnya ya, ada di area sini. Ini adalah jumlah sampel kita, setiap kelompok ada usia 1, 2, 3 ya. Untuk usia pertama, usia 1, coding 1, di bawah 35 tahun ada 20 orang, antara 35 sampai 45, 40 orang, laki-laki 30 orang, dan perempuan 30 orang. Baik, statistik deskriptifnya bisa kita lihat bahwa untuk usia di bawah 35 tahun dan laki-laki memiliki rata-rata skor optimis 34. Sedangkan usia di bawah 35 dan perempuan skor optimisnya lebih rendah 32. Untuk kelompok kedua, usia 35 sampai 45 laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk usia 45 tahun ke atas, ya perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini adalah statistik deskriptif secara total keseluruhan. Baik, uji normalitas, maka uji homogenitas varian ada di dalam kolom ini, Levenes Test of Equality of Error Variance. Ya, kita lihat di based on mean ya, memiliki signifikan 0,059 yang mengindikasikan bahwa datanya homogen. Ya, data antar kelompok ini homogen karena p-value-nya di atas 0,059 ya. 0,059 di atas 0,05, maka terima H0 yang mengindikasikan bahwa variasi antar data ya, antar kelompok data ya, antar kelompok data tentang skor optimis relatif homogen. Maka asumsi homogenitas varian dapat diterima. Langkah selanjutnya ada tesisnya. Tesisnya di dalam ini. Test of between subject effect. Kita lihat usia. Ya, kita lihat usia memiliki p-value di bawah 0,05. Artinya bahwa ya, terdapat perbedaan skor optimis antara kelompok usia, ya. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05, maka artinya bahwa signifikan usia berpengaruh terhadap skor optimis, ya. Ada perbedaan bermakna dari kelompok usia terhadap skor optimis, ya. Yang kedua, jenis kelamin p-value-nya tidak signifikan, bisa kita 0,175 di atas 0,05 maka tidak signifikan. Artinya bahwa laki-laki dengan perempuan relatif sama ya, rata-rata skor optimisnya antara laki-laki dengan perempuan. Ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa laki-laki dengan perempuan relatif sama dalam hal skor optimis. Sedangkan interaksi antara usia dan jenis kelamin bisa kita lihat signifikan. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh interaksi antara usia dengan jenis kelamin terhadap skor optimis. Untuk memudahkan, kita interpretasi hasil ini kita lihat di dalam bentuk plot seperti ini. Nah, ini adalah plot untuk kelompok usia ya. Ini adalah skor optimis, ini adalah nilai rata-ratanya untuk kelompok usia. Mengindikasikan bahwa usia di bawah 35 tahun memiliki kecenderungan skor optimisnya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lainnya. Bahkan ada kecenderungan tren menurun. Dengan meningkatnya usia masyarakat, maka skor optimisnya akan semakin rendah. Ya, masyarakat yang memiliki usia lebih tua, ya di atas 45 tahun, cenderung skor optimisnya lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih muda, ya. Seperti 35 sampai 45 dan kelompok yang lebih muda lagi di bawah 35 tahun. Sedangkan untuk kelamin bisa kita lihat secara grafik, memang terlihat bahwa tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun secara statistik, perbedaan rata-rata ini tidak berbeda signifikan, di mana laki-laki skor optimisnya 28,6 dan perempuan adalah 29,6 ya. Meskipun secara grafik terlihat berbeda, tetapi hasil pengujian statistik tidak berbeda makna. Artinya bahwa skor optimis laki-laki dan perempuan relatif sama. Akan tetapi dari ini grafik interaksi antara usia dengan jenis kelamin, kita lihat bahwa sumbu X ini adalah usia ya, sedangkan
plot ini menunjukkan adalah skor optimis berdasarkan kelompok jenis kelamin. Bisa kita lihat di sini, untuk kelompok 35 tahun ke bawah, ada kecenderungan bahwa laki-laki lebih optimis dibandingkan perempuan. Namun, dengan meningkatnya usia, ya, skor optimis perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara usia dengan jenis kelamin. Untuk kelompok yang lebih muda, laki-laki lebih optimis menghadapi hidup. Tetapi dengan meningkatnya usia, terlihat bahwa skor optimis perempuan lebih tinggi ya dibanding ini skor perempuan ya yang bentuk merah ini perempuan lebih tinggi dibanding yang berwarna biru ini. Demikian tentang two-way ANOVA. Pertama adalah uji normalitas, yang adalah uji homogenitas varian dengan statistik uji Levene di sini. Lihat di kolom ini 0,059, berarti terima H0 lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa varian datanya homogen. Kemudian untuk uji hipotesisnya bisa dilihat di kolom ini ya, test of between subject effect bisa kita lihat di sini, usia signifikan tapi jenis kelamin tidak signifikan ya. Sedangkan interaksi antara usia dengan jenis kelamin signifikan. Untuk memudahkan ya, realisasi pengujian hipotesis ini bisa dalam bentuk grafik atau plot seperti ini. Bisa kita lihat ada kecenderungan meningkatnya usia, skor optimis makin rendah. Ya, adanya interaksi yang signifikan antara usia dengan jenis kelamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.